aku datang dengan salah satu seri terbarunya Disney Plus yang langsung tayang satu seasonnya, yaitu berjudul Weekend Family. Sebenarnya ini adalah seri dari Prancis yang akhirnya ditayangkan di Disney Plus Hotstar Indonesia. Baru yang kemarin by the way gitu ya. Kalau kalian mau nonton, jadi silakan berlangganan terlebih dahulu. Oke. Ini menceritakan tentang Fred yang mempunyai 3 anak, Clara, Romy, dan juga Victor. Ya, ini dari Prancis, jadi namanya Victoria sebenarnya, tapi disebutnya Victor. Nah, ketiga anak ini adalah anak hasil dari pernikahan yang berbeda. Jadi si Fred ini adalah single parent sebenarnya. Ini menceritakan bagaimana perjuangannya Emma untuk menarik hati para step daughternya dia, anak-anak tiri atau calon anak-anak tiri dari dirinya. Emma ini atau Emmanuel ini sebenarnya udah pacaran sama Fred tuh lama, dan Fred belum berani untuk mengatakan bahwa dia menjalin hubungan baru gitu. Ini perjuangannya Emmanuel jadi baru dimulai pada saat Fred berani untuk memperkenalkan Emmanuel sebagai pasangannya yang baru. Di awal anak-anaknya ini agak kurang bisa menerima karena memang banyak hal yang terjadi lah dengan ibu tiri atau ayah tiri mereka gitu ya. Tapi inilah perjuangannya Emmanuel untuk tetap menjadi calon istrinya Fred dan mengambil hati para anak-anaknya. Di samping itu udah ribet dengan bagaimana cara mengambil hati anak-anaknya. Fred ini juga mempunyai anak remaja yang si Clara itu udah punya anak di usia remaja lah ya. Akhirnya dia pun udah mulai ada yang namanya cinta gitu, ada yang jatuh cinta gitu kan. Udah sampai tahap itu, udah sampai tahap yang suka-sukaan, jatuh cinta, mau pacaran dan segala macamnya. Nah, ini Fred ini secara tidak langsung harus berkutat dengan 2 masalah. Masalah pertama adalah mendekatkan anak-anaknya ini, ketiga anaknya ini, kepada Emmanuel yang calon ibu mereka yang baru, dan juga hadapi satu anak Clara ini yang sudah mulai remaja. Berikutnya kita punya satu masalah lagi, yaitu adalah si anak-anaknya ini kan belum menerima Emmanuel atau Emma lah ya. Emma ini sebagai orang baru ini agak susah untuk masuk ke dalam si keluarganya mereka gitu ya. Akhirnya si Emmanuel ini berusaha sebaik mungkin untuk mendekatkan diri ke calon anak tirinya dengan berusaha baik dan sebagainya. Tapi Emmanuel ini meminta untuk Fred dan dia itu tinggal bareng. Yes, Anda tidak salah dengar, tinggal bareng. Dan ini makin sulit lagi nih, karena sama aja kan, maksudnya ini
udah orang baru masuk dan baru tahu anak-anaknya gitu ya, tiba-tiba harus tinggal satu rumah sama mereka. By the way, si Fred ini masih baik sama mantan istrinya sebenarnya. Jadi sama ibu-ibunya anak-anaknya ini yang berbeda-beda ini masih baik. Sebenarnya dengan begitu emang bisa lebih mudah untuk mendekatkan anak-anaknya, tapi at the end of the day sebenarnya kan dengan posisi yang kita masih berhubungan baik sama mantan, tidak semua orang bisa menerima kan gitu. Akhirnya emang harus bisa menerima itu karena memang mereka punya urusan kan, mereka punya tetap punya hubungan sebagai orang tua si masing-masing anak ini gitu. Karena hubungan mereka masih baik ya, jadi istilahnya Emma sama para ibu dari anak ini harus berteman juga gitu, harus mengambil hati juga. Memang mereka sudah punya hidup masing-masing, tapi Emma ini juga harus tetap mendekatkan diri untuk supaya diterima sebagai anggota baru dari keluarga tersebut. Yang berikutnya, Emma ini berusaha untuk mendapatkan hati calon anak tirinya ini dengan mengantar mereka les dan berkegiatan. Anaknya ini punya karakter yang beda-beda seperti Clara. Clara ini anak remaja yang baru kenal cinta, baru kenal kehidupan remaja pada sesungguhnya gitu ya. Dan dia tentunya harus diperhatikan secara lebih dan bersikap sebagai teman kepada si Clara ini untuk mengambil hati si Clara ini. Dan ada Victor ini yang paling menerima sih, yang paling menerima kehadirannya Emma ini Victor, karena Victor ini sepertinya masuk dengan karakternya si Emma ini. Jadi nggak begitu susah lah, tapi Victor ini mempunyai sifat yang paling dewasa di antara kakak dan adiknya, yang paling bisa untuk setiap apa-apa tuh dia punya solusinya setiap ada masalah gitu ya. Tapi tetap anak-anak. Dan si Romi ini adalah anak perempuan yang suka main game, yang masih bandel di usia 9 tahun ya. Dan kebetulan Romi ini punya karakter yang sama persis dengan Emma waktu dia kecil. Dan Emma ini juga mempunyai mimpi untuk menjadi seorang pemerhati kesehatan gitu, dan itu tuh punya resiko yang sangat tinggi, punya kesulitan yang sangat tinggi untuk masuk di situ. Akhirnya dia harus berusaha sebaik mungkin supaya bisa masuk gitu ya. Nah, di antara banyaknya masalah yang terjadi di keluarga ini, akhirnya mereka bisa mengadaptasikan semua hal itu ke setiap, mereka udah tahu lah intinya mau harus apa gitu ya, mau harus apa setiap ada masalah ini kita harus gimana, mereka sudah tahu lah intinya. Tapi kembali lagi ke sifat anak-anaknya, ke sifatnya Victor ini pintar paling dewasa, paling bisa menerima Emma, tapi dia itu lupa dia itu harus dijaga begitu ketat karena dia lupa dan sering menceroboh sebenarnya.
yang dari 8 episode ini terdiri dari 8 episode, dan ada pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini. Nanti kalian nonton aja di Disney Plus dengan cara berlangganan ya. Yang paling aku bisa tangkap di pelajaran di film ini di episode ketiga, kan di episode ketiga ini bagaimana si Emma untuk bisa masuk ke dalam keluarga mereka, tapi ada satu sifat dari masing-masing anaknya itu yang tidak bisa ditolerir bagi Emma. Bagaimana dia bisa untuk masuk, tapi untuk bisa juga untuk mendidik mereka supaya menjadi orang yang lebih baik. Tapi anak-anaknya melakukan itu bukan tanpa alasan. Kadang setiap orang tua gitu ya tidak mau mendengarkan pendapat anaknya karena dianggap masih kecil gitu ya. Itulah yang juga terjadi di family ini, di keluarga weekend ini. Kenapa disebutnya keluarga weekend family? Karena mereka hanya bertemu saat weekend saja, yang anak-anaknya itu datang. Dan tentunya setiap pendapat dari anak tuh harus didengar juga sih. Harus kita tahu juga pendapat dari anak tuh seperti apa sebenarnya. Karena banyak banget orang tua yang tidak mau mendengarkan. Ya, aku harus ngomong jahat begini karena memang ini yang terjadi, pendapat dari anaknya karena dianggap masih kecil. Dan setiap pendapat dari anaknya sebenarnya punya pandangan mereka sendiri gitu ya. Apa salahnya mendengarkan pandangan seorang anak yang masih tulus? Mereka tidak mungkin memberikan pendapat bohong karena mereka masih 9 tahun, 12 tahun, dan ya mungkin pendapat yang remaja masih lebih mature lah, lebih bisa mengerti lah, karena mereka si yang remaja ini sudah tahu kan seperti apa kehidupan gitu. Tapi kadang juga kita belum bisa, atau kadang orang tua belum bisa menerima pendapat anaknya. Mungkin itu yang aku bisa pelajari sih. Terus yang pelajaran kedua adalah untuk membangun kepercayaan dari seorang anak yang dari cerita ini masih berusia yang berbeda-beda, perlu pendekatan yang berbeda-beda, perlu cara yang berbeda-beda. Untuk menjalin kepercayaan dari seorang pun perlu cara yang berbeda-beda. Kadang orang kehilangan kepercayaan karena satu dan lain hal, dan itu kalau udah begitu akan lama seseorang itu bisa memulihkan kepercayaan dalam hal tersebut kepada orang tersebut gitu, karena rasa kecewa itu jahat sih sebenarnya. Itu sih yang aku bisa belajar dari film ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.